Angin menderu-deru seperti binatang yang terluka. Saat James Miller berlutut di salju, sorot senternya menangkap sesuatu yang mustahil, gundukan bulu dan es yang melindungi sosok kecil. Jantungnya berhenti berdetak. 20 tahun melakukan pencarian dan penyelamatan, dan dia belum pernah melihat yang seperti ini. Di sini, teriaknya ke dalam radio, suaranya hampir hilang dalam amukan badai salju. Mata German Shepherd itu terbuka, kuning, liar, dan sangat protektif. Meskipun kekuatannya sendiri mulai berkurang, anjing itu telah melingkarkan tubuhnya sepenuhnya di sekitar anak itu, menciptakan benteng hidup melawan dingin yang mematikan. Saat James merangkak mendekat, bibir anjing itu melengkung lemah ke atas. Darah membeku di bulunya yang kusut. Gadis kecil di bawahnya tetap diam membisu. "Ya Tuhan," bisik James, napasnya mengkristal, anjing ini menyelamatkan hidupnya. Ketika tim tiba beberapa saat kemudian, anjing gembala itu ambruk dengan rengekan lembut, seolah hanya bertahan cukup lama sampai bantuan tiba. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Bisikan pinus. Montana adalah jenis kota yang ditemukan turis di musim gugur, ketika pohon aspen berubah menjadi emas, tetapi penduduk setempat tahu karakter aslinya muncul di musim dingin. Komunitas gunung kecil itu terletak di antara puncak-puncak menjulang, terpencil dan bangga akan hal itu. Musim dingin di sini bukan hanya dingin, tetapi alkitabiah. Penduduk setempat mengukur curah salju dalam satuan kaki, bukan inci, dan pemadaman listrik ditandai di kalender bersama hari ulang tahun dan hari jadi. Michael Thompson belum menginjakan kaki di bisikan pinus selama 3 tahun, sejak musim panas yang mengerikan ketika semuanya berantakan. Di usia 38 tahun, janggutnya sekarang memiliki garis-garis abu-abu prematur dan garis-garis di sekitar matanya semakin dalam karena menyipit melalui jendela bidik kamera pada satwa liar yang sebagian besar orang tidak pernah lihat. Nikonnya tergantung di lehernya seperti jimat saat dia menarik truknya ke tempat parkir kerikil Mountain Pine Resort. Salju sudah mulai menutupi kaca depan. "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" tanya Abigail, Abby, dari kursi belakang. Wajah kecilnya muncul di kaca spion. Di usia 6 tahun, dia memiliki rambut coklat kemerahan ibunya dan dagu keras kepalanya. Terlalu muda untuk mengingat sepenuhnya apa yang terjadi di sini, namun cukup besar untuk merasakan ketidakhadirannya setiap hari. "Ya, sayang, ibu sudah di dalam." Kata-kata itu terasa seperti kerikil di mulutnya. Sarah Thompson berdiri menunggu di bawah pintu masuk resor yang tertutup, tangan bersilang menahan dingin dan mungkin menahan melihatnya juga. Di usia 36 tahun, dia terlihat sama seperti ketika mereka menikah. Tinggi, tenang dengan kesabaran guru taman kanak-kanak yang akhirnya habis ketika menyangkut pernikahan mereka. Cincin emas itu hilang dari jarinya, tetapi Michael masih bisa melihat garis pucat tempat cincin itu berada. "Kamu terlambat," katanya sederhana. "Badai datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan," jawabnya, mengangguk ke arah langit yang semakin gelap. Frank Wilson, pemilik resor selama 30 tahun, menyambut mereka dengan tangan yang lapuk dan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Keluarga Thompson, senang bertemu kalian lagi." Dia tidak menyebutkan keadaan kunjungan terakhir mereka. Tidak seorang pun melakukannya. Kabin mereka nomor 8, yang sama dengan yang mereka tinggali sebelumnya, berdiri di tepi properti tempat halaman yang terawat menyerah pada hutan belantara. Dari beranda kecil, hutan membentang tanpa akhir, pohon pinus berdiri menjaga terhadap badai yang mendekat. Di dalam, di atas perapian batu, duduk sebuah foto berbingkai. Michael, Sarah, Abby yang berusia 3 tahun dan Shadow, anjing German Shepherd mereka, semua tersenyum di bawah sinar matahari Montana, sebelum semuanya berubah. Michael menyaksikan Abby menekan hidungnya ke jendela kabin. Napasnya mengaburkan kaca saat dia menatap kegelapan yang berkumpul. Salju turun semakin deras sekarang, serpihan tebal berputar-putar di bawah cahaya beranda kuning. "Aku ingin membuat manusia salju sebelum terlalu dalam," dia mengumumkan, berbalik menghadap orang tuanya dengan tatapan bertekad yang sangat mengingatkan Michael pada Sarah. "Besok, sayang," jawab Sarah, membongkar bahan makanan di dapur kecil. Sebentar lagi gelap dan makan malam hampir siap. Kabin terasa lebih kecil dari yang diingat Michael, atau mungkin itu hanya beban kesunyian antara dia dan Sarah. Mereka bergerak di sekitar satu sama lain dengan hati-hati seperti penari, mengikuti langkah-langkah untuk menghindari tabrakan. Demi Abby, mereka menyetujui akhir pekan ini, liburan keluarga. Itu benar-benar upaya Sarah untuk memberi putri mereka semacam kenormalan sebelum memberitahunya bahwa perceraian itu sudah final. "Ingat ketika kita dulu datang ke sini setiap musim panas?" kata Michael pelan saat dia membantu Sarah menyiapkan meja.
Dia mengangguk, tidak menatap matanya. Abby suka berlari dengan Shadow melalui jalan-jalan itu. Nama itu tergantung di udara di antara mereka. Shadow, anjing German Shepherd mereka, yang menghilang selama perjalanan terakhir mereka di sini. Awal dari akhir. Seharusnya aku tidak melepaskannya dari tali, kata Michael mungkin untuk ke-100 kalinya. Tangan Sarah terdiam di atas piring. Kita sudah membahas ini, Michael. Ini bukan hanya tentang Shadow, tapi itu dimulai di sana. Kamu tahu itu. Argumen itu mungkin berlanjut mengikuti jalurnya yang sudah dikenal jika Abby tidak tiba-tiba terengah-engah di jendela. Aku melihat seekor anjing, serunya, mendekat ke kaca. Michael bertukar pandang dengan Sarah. Ini bukan pertama kalinya. Selama berbulan-bulan setelah Shadow menghilang, Abby melihatnya di mana-mana, di taman, di jalan, di halaman. Setiap penampakan palsu telah menghancurkan hatinya. Sayang, itu mungkin hanya seekor rusa, kata Sarah lembut. Tidak, itu adalah seekor anjing besar seperti Shadow, desak Abby, matanya melebar. Dia menatapku. Michael menghampiri jendela, meletakkan tangan di bahunya. Saat dia mengintip keluar, hutan di luar kabin telah menghilang ke dalam kegelapan dan salju yang berputar-putar. Aku tidak melihat apa-apa, Abby sayang, katanya lembut. Dia ada di sana, bisiknya, bibir bawahnya bergetar. Makan malam itu sunyi, dengan Abby mematuk makanannya dan berulang kali melirik ke arah jendela. Saat Sarah membereskan piring, Michael mencoba mengalihkan perhatian putri mereka dengan permainan kartu, tetapi hatinya tidak ada di sana. Ketika Shadow hilang, kata Abby, tiba-tiba mengocok kartu dengan jari-jari yang kikuk, apakah dia tahu kita sedang mencarinya? Pertanyaan itu membuat Michael lengah. Tentu saja dia tahu, sayang. Lalu mengapa dia tidak kembali? Sarah berhenti di wastafel, membelakangi mereka, tetapi Michael bisa melihat ketegangan di bahunya. Kadang-kadang, Michael memulai dengan hati-hati, seekor binatang menjadi bingung di hutan, mereka kehilangan arah. Shadow tidak bingung, kata Abby dengan kepastian yang hanya bisa dikumpulkan seorang anak. Dia adalah anjing terpintar yang pernah ada. Kemudian, setelah Abby dimasukkan ke tempat tidur di loteng kecil di atas ruang utama, Michael dan Sarah duduk di ujung sofa yang berlawanan, api di antara mereka, melukis wajah mereka dalam cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip. Dia masih merindukannya, kata Sarah. Kita semua juga. Seharusnya kamu menutup pintu mobil dengan benar, kata Sarah. Tuduhan lama itu keluar meskipun dia berusaha menjaga suaranya tetap netral. Dan kamu seharusnya mengawasinya daripada mengambil foto, balas Michael. Mereka telah bertengkar tentang ini berkali-kali. Itu telah aus, seperti batu sungai, akrab di tangan mereka. Shadow telah menghilang selama istirahat di perjalanan pulang mereka. Satu saat ada di sana, saat berikutnya hilang. Pencarian telah berlangsung berhari-hari, dengan Michael menolak untuk pergi sampai staf resor secara praktis memaksanya masuk ke mobil. Dia telah kembali 2 kali lagi musim panas itu, mencari di hutan sampai kakinya berdarah. Surat-surat perceraian telah tiba pada musim gugur. Aku akan tidur, kata Sarah, bangkit. Kamu bisa tidur di sofa. Michael mengangguk, tahu tidak ada gunanya berdebat. Saat Sarah menghilang ke kamar tidur, dia menuangkan sedikit whisky dan berdiri di jendela yang sama tempat Abby menekan wajahnya. Badai telah meningkat, salju turun dalam lembaran putih sekarang. Sesuatu bergerak di tepi garis pohon. Michael mencondongkan tubuh lebih dekat, napasnya tersengal, sebuah bentuk gelap rendah ke tanah, lalu hilang terlalu cepat untuk diidentifikasi, tetapi jelas bukan rusa. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah itu, setelah 3 tahun? Bagian rasional otaknya menolak pikiran itu segera. Shadow sudah hilang. Jika dia tidak terbunuh oleh predator, dia akan menyerah pada musim dingin Montana yang brutal sejak lama. Tidak ada anjing peliharaan yang selama 3 tahun di pegunungan ini. Tetap saja, Michael mendapati dirinya mengenakan mantel dan sepatunya. Hanya melihat-lihat sebentar, katanya pada dirinya sendiri, hanya untuk memastikan. Dingin menghantamnya seperti pukulan fisik saat dia melangkah ke beranda. Salju sudah menumpuk sampai pergelangan kakinya. Dia menyapu senternya ke seluruh halaman, tidak melihat apapun kecuali putih bersih dan dinding pohon gelap di kejauhan. Shadow, panggilnya lembut, merasa bodoh, Shadow bau. Angin menjawab, merintih melalui pohon pinus. Michael hendak berbalik ketika dia mendengarnya, gonggongan samar,
hampir hilang dalam badai. Dia membeku, berusaha keras untuk mendengarkan. Tidak ada. Apakah dia membayangkannya? Dia hendak memanggil lagi ketika pintu terbuka di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Sarah, membungkus jubahnya erat-erat di sekeliling dirinya. "Aku pikir aku melihat sesuatu," Michael mengakui, mendengar sesuatu juga. Ekspresi Sarah melunak sesaat, lalu mengeras lagi. "Bukan kamu juga, Michael. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Jangan lakukan itu pada Abby." Dia benar. Tentu saja dia mengejar hantu di dalam. Mereka tidak menyadari sosok kecil yang menyelinap keluar dari pintu belakang kabin. Abby mengenakan piyama merah muda dan sepatu bot salju yang ditarik tergesa-gesa. Sebuah senter digenggam di tangannya yang tertutup sarung tangan. "Shadow," bisiknya ke salju yang berputar-putar. "Apakah itu benar-benar kamu, Nak?" Badai menelan sosok kecilnya saat dia melangkah ke arah pepohonan mengikuti apa yang dia yakini sebagai garis besar teman lamanya yang hilang. Pintu kamar tidur terbanting terbuka dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang jendela. Sarah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Abby hilang. Michael melonjak tegak dari sofa. "Apa maksudmu hilang?" Dia tidak ada di tempat tidurnya. Dia tidak ada di kamar mandi. Dia tidak ada dimanapun di kabin. Suara Sarah meninggi dengan setiap kalimat, kepanikan mengikis tepinya. Michael sudah mengenakan sepatunya. Dia pasti pergi mencari anjing yang dia pikir dia lihat. Di dalam ini, Sarah menunjuk ke arah jendela tempat badai telah berubah menjadi amukan putih yang melolong. Tampilan suhu pada termometer beranda menunjukkan -11 derajat Celcius dan terus turun. Mereka mencari kabin lagi, memanggil nama Abby, memeriksa lemari dan di bawah tempat tidur. Michael menemukan pintu belakang tidak terkunci, salju sudah menumpuk di ambang pintu. Di sampingnya, jejak kaki kecil mengarah keluar ke malam yang sudah setengah terisi oleh bubuk segar. "Aku akan mengikuti jejaknya. Kamu telepon Frank dan Sheriff," kata Michael, meraih mantel dan sarung tangan tebalnya. "Michael, tunggu." Sarah meraih lengannya. "Kamu tidak bisa pergi sendiri. Kalian berdua akan tersesat. Putri kita ada di luar sana," teriaknya, meronta bebas di tengah badai salju mengenakan piyama. "Dan aku tidak bisa kehilangan kalian berdua," suara Sarah pecah. "Tolong tunggu bantuan." Kebuntuan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum tekad Michael mengeras. "Telepon mereka. Beritahu mereka aku melacaknya dari sisi utara kabin 8. Aku punya telepon dan paket darurat." Dia menarik tas kecil dari peralatan truknya, sesuatu yang selalu dia bawa sebagai fotografer satwa liar yang sering menjelajah ke daerah terpencil. Di luar, dingin mencuri napasnya saat dia berjuang untuk mengikuti jejak kaki yang menghilang dengan cepat. Mereka mengarah langsung ke hutan, kecil dan berjarak sama pada awalnya, kemudian lebih tersebar, seolah-olah Abby mulai berlari. "Abby!" teriaknya ke dalam angin. Badai menelan suaranya. Di belakangnya, lampu menyala di kabin tetangga. Sarah muncul di beranda bersama Frank Wilson yang sudah menelepon. "Sheriff sedang memobilisasi pencarian dan penyelamatan," teriak Frank. "Jangan pergi terlalu jauh, Thompson. Badai ini berubah menjadi pembunuh." Michael melambaikan tangan sebagai pengakuan tanpa berbalik. Jejak-jejak itu menghilang sepenuhnya di garis pohon, dihapus oleh salju tebal. Dia berdiri di tepi hutan yang luas, keputusasaan mengancam untuk menguasainya. Kemana dia akan pergi? Kembali? Di penginapan utama resor, kekacauan telah meletus. Frank telah membangunkan semua staf dan tamu. Sarah mondar-mandir dengan panik saat Sheriff Logan Cooper, seorang veteran penyelamatan gunung yang beruban, membentangkan peta topografi di atas meja. "Suhu turun hingga di bawah 0 derajat malam ini," kata Cooper dengan muram. "Sudah berapa lama dia hilang?" "Setengah jam, mungkin paling lama 1 jam, jawab Sarah, suaranya bergetar. "Dia berada di tempat tidur ketika aku memeriksanya pukul 9. Dia mencari anjing kita," tambahnya, "anjing kita yang lama. Dia menghilang di sini 3 tahun lalu, tetapi Abby pikir dia melihatnya sebelumnya." Frank Wilson, yang telah mengarahkan staf untuk mengumpulkan perlengkapan darurat, berhenti. "German Shepherd, jantan besar, hitam dan coklat?" Kepala Sarah tersentak. "Ya, Shadow, mengapa?" Frank ragu-ragu. "Ada seekor anjing gembala liar di hutan ini selama bertahun-tahun sekarang.
Orang-orang kadang-kadang melihatnya, tetapi dia menjauhi orang-orang. Beberapa pemburu ingin menembaknya, mengira dia membunuh rusa, tetapi aku tidak mengizinkannya di properti resor. Itu tidak mungkin, bisik Sarah. Tidak ada anjing peliharaan yang bisa bertahan 3 musim dingin di sini. Yang ini bisa, desak Frank, aku sendiri sudah melihatnya selusin kali. Pintar sekali, menjaga jaraknya. Kupikir dia mungkin anjing pemburu seseorang yang lepas. Cooper menyela, Sevastinatin ini, kita punya anak 6 tahun yang hilang di tengah badai salju. Itu prioritas kita. Pintu utama terbuka dengan keras, membawa pusaran salju masuk. Michael Thompson. Embun beku sudah terbentuk di janggutnya. Jejak-jejaknya menghilang di garis pohon, lapornya, suaranya kasar, aku tidak bisa menemukan kemana dia pergi. Michael, kata Sarah, menghampirinya. Frank berkata ada seekor German Shepherd yang hidup liar di hutan ini selama bertahun-tahun. Mata Michael melebar saat dia menoleh ke Frank. Di mana? Di mana kamu melihatnya? Di mana-mana, jawab Frank, terutama di sekitar punggung Bukit Utara. Dia punya bekas luka khas di telinga kanannya. Seperti torehan, sela Michael, mengeluarkan teleponnya. Dengan tangan gemetar, dia menggesek ke foto lama dan menyodorkannya ke Frank. Seperti ini? Frank menyipitkan mata ke arah gambar itu. Abby yang lebih muda memeluk German Shepherd tampan dengan torehan berbentuk V kecil di telinga kanannya. Ya, katanya perlahan, itu bisa jadi anjing yang sama. Sarah menekankan tangannya ke mulutnya. Ya Tuhan. Jika itu Shadow dan jika Abby pergi mencarinya. Michael memulai. Maka kita punya 2 target pencarian. Cooper menyelesaikan mengambil alih komando. Prioritas utama kita adalah anak itu. Jika kita menemukan anjing itu mungkin membawa kita kepadanya. Dia menoleh ke wakilnya. Panggil dukungan udara untuk cahaya pertama, jika cuaca memungkinkan. Siapkan sukarelawan dengan mobil salju. Kita akan membuat pencarian jaringan yang dimulai dari sisi utara kabin 8. Sementara Cooper mengatur regu pencari, Sarah menarik Michael ke samping. Apakah kamu benar-benar berpikir itu bisa jadi Shadow setelah selama ini? Aku tidak tahu, Michael mengakui, tapi jika itu dia, dan dia menemukan Abby, dia tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Sarah mengangguk, mengerti. Shadow sangat protektif terhadap Abby sejak dia masih bayi. Jika, secara ajaib, dia selamat dan jika dia mengenalinya. Pikiran itu memberi mereka berdua seutas harapan yang rapuh. Jauh di dalam hutan, Abby Thompson, meringkuk di pangkal pohon pinus besar, menggigil hebat. Senternya mati 20 menit setelah dia meninggalkan kabin dan dia berkeliaran dengan membabi buta sampai kelelahan dan dingin memaksanya untuk berhenti. Pijamannya basah kuyup, jaket tipisnya, hanya menawarkan sedikit perlindungan terhadap dingin yang kejam. Ayah, rengeknya, gigi bergemeletuk, ibu. Rengekan lembut datang dari kegelapan, diikuti oleh suara sesuatu yang besar bergerak melalui semak belukar. Abby menegang, rasa takut untuk sesaat mengesampingkan dingin. Mata kuning muncul lebih dulu, memantulkan sedikit cahaya sekitar yang menembus badai. Kemudian bentuk besar terwujud, seekor anjing, bulunya yang tebal berkerak es dan salju. Dia mendekat dengan hati-hati, kepala menunduk. Shadow, bisik Abby. Anjing itu membeku mendengar suaranya. Dia merayap mendekat, lubang hidungnya melebar saat dia mencium baunya. Abby mengulurkan tangan gemetar. Ini aku, nak. Abby. Anjing German Shepherd itu menutup jarak, menekan moncongnya ke telapak tangannya. Geraman rendah bergemuruh dari dadanya. Dari dekat, Abby bisa melihat torehan di telinga kanannya, bekas luka dari perkelahian dengan anjing tetangga ketika Shadow masih kecil. Ini benar-benar kamu, katanya heran, sesaat menggantikan rasa takut saat dia melingkarkan lengannya di leher anjing yang tebal. Aku tahu itu. Shadow mengizinkan pelukan itu sesaat sebelum menarik diri, merengek mendesak. Dia menarik lengan bajunya dengan gigi yang lembut, mencoba membimbingnya untuk berdiri. Aku tidak bisa, kata Abby, anggota tubuhnya terlalu mati rasa untuk bekerja sama. Aku terlalu kedinginan. Anjing itu mengitarinya dengan cemas, lalu mulai menggali dengan panik di salju di sekitar pangkal pohon, menciptakan lubang di bubuk yang semakin dalam. Ketika depresi itu cukup besar, Shadow mendorong Abby ke dalamnya dan melingkarkan tubuhnya di sekelilingnya, berbagi kehangatannya.
Saat badai mengamuk di atas mereka, anjing yang hilang, yang telah menemukan jalan pulang, melingkarkan dirinya secara protektif di sekitar anak yang tidak pernah dia lupakan. Pada tengah malam, pencarian untuk Abby Thompson telah mengubah Mountain Pine Resort yang mengantuk menjadi pusat komando. Sheriff Cooper telah membagi sukarelawan menjadi tim, masing-masing ditugaskan sektor hutan di sekitar properti. Lampu sorot yang dipasang di truk menerangi area pementasan tempat pria dan wanita dengan perlengkapan musim dingin yang berat memeriksa radio dan perlengkapan. Michael mondar-mandir tanpa henti di tepi cahaya, tidak bisa diam. 3 tahun lalu dia telah mencari hutan yang sama ini untuk Shadow. Sekarang dia mencari putrinya. Paralelnya tidak hilang darinya, simetri kejam yang mengancam untuk menekuk lututnya. Tim 3 akan berangkat, umum Cooper, menuju ke 5 pria dengan mobil salju. Tetap di rute yang ditugaskan, pertahankan kontak radio setiap 15 menit. Sarah menghampiri Michael, wajahnya pucat tetapi tenang. Dia telah berganti pakaian menjadi perlengkapan musim dingin yang tepat yang dipinjam dari staf resor, dan membawa 2 termos. Minum ini, katanya, menawarkan satu kepada Michael. Ini kopi panas. Kamu harus tetap hangat. Dia menerimanya dalam diam, jari-jari mereka bersentuhan sesaat. Mereka bersatu sepenuhnya dalam ketakutan dan harapan mereka. Mereka akan menemukannya, kata Sarah sebanyak untuk meyakinkan dirinya sendiri seperti dia. Michael mengangguk, tidak dapat berbicara melewati simpul di tenggorokannya. Jika Abby masih bergerak, dia mungkin baik-baik saja. Jika dia telah berhenti di suatu tempat tanpa tempat berlindung, dia tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Tuan dan Nyonya Thompson. Seorang pria berusia 60-an mendekat, mengenakan pakaian berburu yang sudah usang, Thomas Green. Aku tinggal sekitar 8 km di utara sini, sudah berburu di pegunungan ini selama 40 tahun. Michael mengenali nama itu. Kamu ada di tim pencari. Green mengangguk. Aku tahu setiap gua dan lubang dalam radius 16 km, tetapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Dia melirik sekeliling sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, anjing gembala yang disebutkan Frank itu berbahaya, membunuh 2 domba tetanggaku musim dingin lalu. Shadow tidak akan pernah, Michael memulai, tetapi Green memotongnya. Apapun itu sebelumnya, sekarang liar, buas, dan jika dia mendapatkan gadis kecilmu, itu sudah cukup. Green, Sheriff Cooper menyela, setelah mendengar. Kita tidak tahu itu anjing yang sama, dan kita tidak tahu apakah dia bersama Abby. Aku hanya mengatakan, Green bersikeras, jika aku menemukan hewan itu, aku tidak mengambil risiko. Kamu tidak akan menyakiti anjing itu, kata Sarah, suaranya masih dingin. Jika itu Shadow dan jika dia bersama Abby, dia bisa melindunginya. Green mengangkat bahu. Nyonya, setelah 3 tahun di alam liar, anjing itu tidak melindungi apapun kecuali dirinya sendiri. Saat konfrontasi mereda, Dr. Rebecca Anderson tiba menarik truknya di samping pos komando. Di usia 39 tahun, dia mengelola satu-satunya klinik hewan di Bisikan Pinus dan menjadi sukarelawan dengan operasi pencarian dan penyelamatan. Keahliannya adalah bekerja dengan anjing pelacak tim. Maaf aku terlambat, katanya, melepaskan 2 anjing German Shepherd dari kandang di bak truknya. Menjalani operasi darurat. Apa yang kita ketahui? Cooper dengan cepat memberitahu dia sementara anjing-anjing itu melompat-lompat dengan bersemangat di salju, napas mengepul di udara yang sangat dingin. Aku butuh sesuatu dengan aroma Abby, kata Rebecca, menoleh ke Sarah. Sarah bergegas ke kabin, kembali dengan sarung bantal Abby. Rebecca mengizinkan setiap anjing untuk mengendusnya secara menyeluruh sebelum memasang tali panjang. Michael, kamu ikut denganku, dan Ranger, putusnya, Sarah, kamu ikut dengan wakil Louis dan Sadie. Anjing-anjing ini adalah kesempatan terbaik kita dalam cuaca ini. Saat mereka bersiap untuk berangkat, Frank Wilson mendekat dengan peta dinas kehutanan. Jika anjing gembala itu adalah Shadow dan dia masih hidup, dia pasti punya tempat berlindung di suatu tempat. Kabin Martin tua mungkin layak diperiksa. Letaknya ditinggalkan sekitar 5 km di timur laut. Cooper mengangguk. Tim 2 mengalihkan ke properti Martin. Regu pencari menyebar ke dalam kegelapan, lampu depan memotong jalur lemah melalui salju yang turun. Anjing-anjing itu maju dengan bersemangat pada awalnya, tetapi kondisi cuaca ekstrim menghambat kemampuan pelacakan mereka. Aroma tidak terbawa dalam dingin yang pahit dan jejak apapun yang ditinggalkan Abby terkubur di bawah bubuk segar. Michael berjalan di belakang Rebecca dan Ranger, dengan putus asa mencari tanda-tanda putrinya.
Dingin menggerogotinya meskipun dia mengenakan lapisan pakaian, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan Abby dengan piyamanya yang tipis. Berapa lama dia bisa bertahan dalam kondisi ini? Anak-anak kehilangan panas tubuh lebih cepat daripada orang dewasa, bahkan jika dia menemukan tempat berlindung tanpa sumber panas. Tetap fokus, kata Rebecca, membaca pikirannya. Anak-anak lebih tangguh dari yang kamu kira. Dan jika anjing gembala liar itu bersamanya, dia bisa memberikan kehangatan. Jika itu bahkan Shadow, jawab Michael dengan getir, jika dia bahkan mengenalinya setelah selama ini. Anjing tidak melupakan orang-orang mereka, kata Rebecca dengan kepastian yang tenang, terutama bukan anjing German Shepherd. Mereka setia sampai mati. Mereka melanjutkan dalam diam selama setengah mil lagi sebelum Ranger tiba-tiba menegang. Hidungnya bekerja lembur. Dia merengek, menarik lebih keras talinya. Dia mendapatkan sesuatu, kata Rebecca, mengizinkan anjing itu lebih banyak kelonggaran. Ranger melompat ke depan, memaksa mereka untuk mempercepat langkah agar bisa mengikuti. Jejak itu membawa mereka lebih dalam ke hutan, menjauhi jalan yang sudah ada dan ke dalam semak-semak pinus yang lebat. Ranger berhenti di pangkal pohon tua yang besar, berputar-putar dengan gembira dan mencakar salju. Hati Michael melonjak. Abby, Abby, teriaknya, berlutut untuk menggali tempat yang ditunjukkan Ranger. Tunggu, Rebecca memperingatkan, memainkan lampu depannya di area itu. Lihat ini. Sinar itu menerangi area salju yang terganggu, bukan jejak kaki tepatnya, tetapi palung, seolah-olah ada sesuatu yang diseret. Di sampingnya, cetakan yang lebih besar terlihat jelas, cetakan anjing. Seekor anjing pasti melewati sini, Rebecca menegaskan, baru-baru ini. Michael memencet radionya. Cooper, kami menemukan jejak anjing di dekat pohon petir besar. Ranger mengambil aroma. Dimengerti, datang balasan yang statis itu. Ada tanda-tanda Abby? Belum, tetapi anjing itu menyeret atau membawa sesuatu. Ada jeda sebelum Cooper menanggapi, tetap di jejak itu. Tim 4 berkumpul di posisi Thompson. Mereka mengikuti jejak itu selama 1/4 mil lagi. Badai akhirnya mulai mereda, angin turun menjadi embusan sesekali daripada lolongan konstan. Dalam ketenangan relatif, Ranger bekerja lebih efektif, hidungnya menempel di tanah saat dia menelusuri jejak aroma yang tidak terlihat. Jejak-jejak itu mengarah ke batang pohon tumbang, sebagian dilubangi oleh pembusukan dan ditutupi dengan rak salju. Ranger berhenti, merengek dengan mendesak. Abby, panggil Michael, mendekat dengan hati-hati, sayang, apakah kamu di sana? Tidak ada jawaban. Rebecca memainkan lampunya ke dalam lubang. Tidak ada seorang pun di sini sekarang, tetapi lihat. Dia menunjuk ke bagian dalam batang pohon tempat salju telah dibersihkan. Gumpalan bulu anjing menempel di kayu kasar dan sepotong kecil kain merah muda, warna yang sama dengan piyama Abby, tersangkut di serpihan. Dia ada di sini, bisik Michael, dengan seekor anjing, belum lama ini. Rebecca setuju memeriksa situs tersebut. Panas tubuh di lubang ini akan memberinya waktu, tetapi itu bukan tempat berlindung yang memadai untuk malam seperti ini. Michael merasa terdorong dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Abby telah selamat dari beberapa jam pertama, telah menemukan atau ditemukan oleh seekor anjing yang mungkin adalah Shadow, tetapi mereka telah pindah dari surga sementara ini lebih jauh ke hutan belantara. Mengapa mereka pergi? Dia bertanya-tanya dengan suara keras. Rebecca mempelajari jejak yang mengarah menjauhi batang pohon. Anjing itu bergerak dengan tujuan, catatnya. Lihat betapa langsung jejaknya. Itu tidak berkeliaran atau berburu. Itu menuju ke suatu tempat yang spesifik. Kamu pikir itu memiliki sarang, di suatu tempat yang dianggap aman? Mungkin. Banyak anjing liar mendirikan wilayah dan tempat berlindung, terutama di musim dingin. Harapan berkobar di dada Michael. Jika ini memang Shadow dan jika dia telah menciptakan sarang yang aman di suatu tempat, dia mungkin telah membawa Abby ke sana. Radionya berderak, Michael, suara Sarah tegang dengan emosi. Kami menemukan sesuatu. Apa itu? Dia menuntut. Salah satu sarung tangan Abby di dekat jalan api tua. Michael memandang Rebecca dengan bertanya yang sudah berkonsultasi dengan petanya dengan senter. Itu sekitar 1,5 kilometer di sebelah barat kita, katanya. Anjing itu mungkin berputar-putar, menghindari salju yang lebih tebal di punggung bukit. Kami sedang menuju ke arahmu, jawab Michael melalui radio. Saat mereka mengubah arah untuk bertemu dengan kelompok Sarah,
langit mulai cerah sebagian, menampakkan rembulan 3/4 yang memancarkan cahaya putih kebiruan di atas lanskap yang tertutup salju. Suhu, yang sudah sangat dingin, semakin menurun karena tidak ada awan yang menutupi. Michael memeriksa jam tangannya, pukul 2:17 pagi. Abby sudah hilang selama lebih dari 5 jam. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Shadow melanjutkan perjalanannya dengan tekad. Anak manusia kecil yang berada di dekat tubuhnya berhenti menggigil, sebuah pertanda yang berbahaya. Anjing itu merasakannya secara naluriah, memahami pada tingkat primitif bahwa keheningan berarti kematian dalam dingin. Dia berhenti, menurunkan Abby dengan lembut ke gundukan salju, lalu mulai menggonggong, mencubit lengan dan kakinya dengan tajam. Abby bergerak lemah. "Berhenti, Shadow," gumamnya. "Aku lelah." Anjing itu terus berusaha, menarik-narik piyamanya, memaksanya untuk bergerak. Ketika dia mencoba meringkuk lagi, dia mendorongkan hidungnya yang dingin ke lehernya, membuatnya tersentak. Oke, protesnya lemah. Shadow membiarkannya berpegangan pada bulunya saat dia berdiri dengan kaki yang goyah. Mereka melanjutkan dengan lebih lambat sekarang, anak itu tersandung di samping anjing itu, satu tangan mengepal di bulunya yang tebal dan kasar. Ketika dia tersandung, dia menahan diri, menopang berat badannya. Anjing gembala itu memiliki tujuan dalam pikirannya, tempat yang dia temukan selama musim dingin pertamanya sendirian. Dia telah berlindung di sana selama badai terburuk, dinding batu menawarkan perlindungan dari angin dan predator. Masih jauh, tetapi manusia kecil itu membutuhkan lebih dari sekadar tempat perlindungan sementara yang telah dia temukan sejauh ini. Shadow ingat manusia ini. Aromanya telah terpatri padanya sejak hari-hari awalnya, susu, manis dan akrab. Dia termasuk dalam kawanannya dan kawanan melindungi anggotanya. Manusia yang lebih besar akan mencarinya, tetapi mereka akan bergerak lambat di salju. Adalah tanggung jawabnya untuk menjaga anak itu tetap aman sampai mereka datang. Ketika kaki Abby akhirnya menyerah sepenuhnya, Shadow membuat keputusan, memposisikan dirinya di sampingnya. Dia menunggu sampai dia bersandar di punggungnya, lalu dengan hati-hati berdiri. Bebannya berat, tetapi dia telah tumbuh kuat selama bertahun-tahun di alam liar. Dia bergerak maju dengan mantap, beban berharga itu seimbang di bahunya. Kembali di titik pertemuan pencarian, Sarah memegang erat sarung tangan merah kecil Abby seperti jimat. Itu hanya tergeletak di atas salju. Dia menjelaskan kepada Michael, seolah-olah sengaja ditempatkan di sana atau jatuh saat dia digendong. Rebecca menyarankan untuk memeriksa pakaian kecil itu. Thomas Green, yang telah bergabung dengan regu pencari Sarah, mendengus, "Kau menyarankan agar anjing liar menggendong putrimu melalui hutan dan dengan hati-hati melepas sarung tangannya?" "Kita tidak tahu. Dia liar." Michael membentak, "Jika itu Shadow?" "Shadow sudah mati." Green menyela dengan belak-belakan, "Sudah bertahun-tahun. Anjing apapun yang ada di luar sana adalah liar, berbahaya, Tuan Green." Rebecca berkata dengan dingin, "Aku telah merawat anjing liar yang masih bisa merespons kontak manusia dan anjing gembala Jerman sangat luar biasa dalam mengenali orang yang telah mereka jalin ikatan, bahkan setelah perpisahan yang lama." Green menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Cooper mengatur regu pencari yang diperluas menjadi formasi garis, menyebar untuk menutupi lebih banyak area sambil mempertahankan kontak visual dengan orang-orang di kedua sisi. Dengan Ranger dan Sadie masih melacak, mereka bergerak metodis melalui hutan, memanggil nama Abby. Saat langit timur mulai menampakkan cahaya, hampir tidak terlihat, belum fajar, tetapi petunjuk pertama bahwa malam pada akhirnya akan berakhir. Ranger tiba-tiba menegang, telinganya maju. Sesaat kemudian, Sadie menunjukkan postur waspada yang sama. Semua orang membeku mendengarkan. Di kejauhan, hampir tidak terdengar suara gonggongan. 3 gonggongan tajam, jeda, lalu 3 lagi, pola yang disengaja. "Itu bukan hewan liar," kata Rebecca pelan. "Itu anjing yang mencoba untuk didengar." "Arah?" tuntut Cooper. Beberapa suara mengkonfirmasi secara bersamaan, timur laut. "Bergerak," perintah Cooper, dan garis itu melonjak maju dengan energi baru. Gonggongan berlanjut, mempertahankan pola yang sama. 3 gonggongan tajam, jeda, ulangi. Saat mereka semakin dekat, Michael memecah formasi, mendorong di depan yang lain, tuli terhadap perintah Cooper untuk mempertahankan garis. "Abby," teriaknya, "Abby." Hutan menipis saat mereka mendekati singkapan berbatu. Gonggongan berhenti tiba-tiba.
Dalam keheningan tiba-tiba, Michael bisa mendengar napasnya yang terengah-engah dan deritan salju di bawah banyak sepatu bot saat yang lain menyusul. Di sana, teriak Sarah, menunjuk ke bukaan gelap di dasar bebatuan, sebuah gua kecil atau cekungan. Michael menerjang maju, tetapi Rebecca meraih lengannya. Tunggu, dia memperingatkan. Jika ada seekor anjing di sana melindungi putrimu, bergegas masuk bisa berbahaya. Dia mendekati bukaan, perlahan membungkuk agar terlihat tidak mengancam. Halo, dia memanggil dengan lembut. Apakah ada orang di sana? Raungan rendah keluar dari kegelapan. Tidak apa-apa, Rebecca melanjutkan dengan nada tenang yang sama. Kami di sini untuk membantu. Dia mengarahkan lampu kepalanya ke dalam bukaan, menampakkan sepasang mata kuning yang memantulkan cahaya. Seekor anjing gembala Jerman berbaring meringkuk di bagian belakang gua kecil, tubuhnya diposisikan untuk melindungi sosok kecil dalam piyama merah muda. Abi, bisik Sarah, bergerak untuk bergegas maju. Raungan anjing itu semakin kuat, bibirnya meringkuk untuk menampakkan gigi putih. Dia melindunginya, jelas Rebecca, mengulurkan tangan untuk menghalangi Sarah. Dia belum mengenali kita sebagai teman. Michael melangkah maju perlahan, berlutut beberapa meter dari pintu masuk gua. Shadow, katanya, suaranya pecah. Shadow, ini aku, Bau, ini Michael. Raungan berhenti. Telinga anjing itu bergerak satu tingkat, dengan jelas terangkat ke depan. Benar, Michael terus mendekat. Kau ingat aku, kan? Dan itu Sarah. Kami sudah lama mencarimu, Bau. Shadow merintih pelan, kepalanya miring saat dia memproses suara dan aroma yang familiar. Kita perlu memeriksa Abi. Michael berkata dengan lembut, apakah dia baik-baik saja? Bisakah kami melihatnya? Anjing gembala itu menatap anak itu, meringkuk di dekatnya, lalu kembali ke Michael. Perlahan, dengan enggan, dia mengubah posisinya, menampakkan lebih banyak sosok Abi yang masih diam. Sarah mengeluarkan suara tercekat. Wajah Abi pucat, bibirnya berwarna biru. Dia mengalami hipotermia, kata Rebecca. Pelatihan profesional mengambil alih. Kita perlu menghangatkannya secara bertahap dan membawanya ke rumah sakit. Shadow membiarkan mereka mendekat sekarang, meskipun dia tetap menempel pada Abi, mempertahankan kehangatan kontak. Saat Michael mencapai mereka, ekor anjing itu berdebam sekali di lantai batu. Sapaan tentatif, anak baik, bisik Michael, air mata membeku di pipinya saat dia memeriksa denyut nadi Abi. Itu ada di sana, stabil tapi lambat. Kau menyelamatkannya. Kau menyelamatkan gadis kecil kami. Bulu Shadow kusut dan dingin. Bulunya yang dulu berkilau kusam dan kusut. Bekas luka menandai moncong dan bahunya, bukti 3 tahun bertahan hidup di alam liar. Tetapi matanya, saat bertemu dengan Michael, memiliki kecerdasan dan pengabdian yang sama seperti dulu. Saat tim penyelamat dengan hati-hati membungkus Abi dengan selimut darurat dan mempersiapkannya untuk transportasi, Shadow tidak pernah meninggalkan sisinya. Ketika mereka mengangkatnya ke atas tandu, dia bangkit dengan goyah untuk mengikuti. Untuk pertama kalinya Michael menyadari bahwa anjing itu menyayangi kaki belakang kirinya dan luka menganga yang panjang, sebagian berkeropeng, membentang di pinggulnya. Dia terluka, kata Michael kepada Rebecca. Dia mengangguk, sudah memeriksa lukanya. Sepertinya luka pertahanan. Dia mungkin telah melawan predator. Thomas Green, yang telah menonton dengan diam-diam dari tepi kelompok, melangkah maju untuk melihat lebih dekat Shadow. Wajahnya yang keriput menunjukkan keterkejutan. Sial, gumamnya. Itu anjing yang sama dari foto-foto itu. Kupikir itu hanya anjing liar lainnya. Shadow menggeram rendah di tenggorokannya saat Green mendekat, mundur untuk menjaga jarak. Dia mengenalimu, kata Rebecca, melirik Green. Apakah kau pernah bertemu dengannya sebelumnya? Green ragu-ragu sebelum menjawab. Mungkin pernah melihat anjing gembala membunuh rusa musim dingin lalu. Melepaskan tembakan untuk menakutinya. Kepala Michael tersentak. Kau menembak anjingku? Tidak mengenainya, kata Green membela diri, hanya menembak ke arahnya. Tidak tahu dia milik siapapun. Sebelum Michael bisa menanggapi, Cooper menyela. Kita harus bergerak sekarang. Badai memberi kita waktu istirahat, tetapi perkiraan menunjukkan lain akan datang di tengah pagi. Mereka membuat tali kekang darurat untuk Shadow,
memungkinkan Rebecca memberikan dukungan untuk kaki kirinya yang terluka saat mereka memulai perjalanan panjang kembali ke resor. Anjing itu berjalan terpincang-pincang dengan tabah di samping tandu Abby, berhenti setiap kali tim penyelamat berhenti untuk beristirahat, mempertahankan pengawasannya. Sarah berjalan di samping Michael, bahu mereka sesekali bersentuhan saat mereka melewati medan yang tidak rata. Dia mengingatnya, katanya pelan. Setelah sekian lama dia mengenali putri kita. Michael mengangguk, memperhatikan perhatian Shadow yang tak tergoyahkan kepada Abby. Dia tidak pernah lupa. Dia telah berada di luar sana selama 3 tahun sendirian dan saat dia menemukan Abby, dia melindunginya. Sarah selesai, seperti yang selalu dia lakukan. Saat prosesi muncul dari garis pohon, sinar fajar pertama yang sesungguhnya menerangi resor pinus gunung di bawah. Abby Thompson telah selamat dari malam itu melawan rintangan yang mustahil, dalam pelukan pelindung seekor anjing yang tidak pernah berhenti menjadi bagian dari keluarga mereka, bahkan ketika hilang dari mereka. Dan Shadow, anjing gembala yang telah menemukan jalannya pulang dengan cara yang paling tidak terduga, berjalan terpincang-pincang dengan tabah di sampingnya. Misinya belum selesai. Helikopter darurat turun ke area parkir yang dibersihkan di Mountain Pine Resort. Rotor, mengaduk salju segar menjadi siklon putih yang membutakan. Para medis bergegas maju dengan tandu segera setelah landasan menyentuh tanah, bertemu dengan regu pencari saat mereka keluar dari tepi hutan. Perempuan berumur 6 tahun, hipotermia parah, teriak Cooper di atas kebisingan rotor, memberikan pengarahan kepada tim medis. Sekitar 9 jam terpapar, saat ini tidak sadarkan diri tetapi tanda-tanda vital stabil. Sarah menolak untuk melepaskan tangan Abby saat para medis memindahkan putrinya ke tandu. Anak itu tetap tidak bergerak. Wajah kecilnya hampir sepucat salju di sekitar mereka. Bibir berwarna biru yang mengkhawatirkan, meskipun selimut darurat melilit erat di sekeliling tubuhnya. Suhu inti, tanya para medis utama, sudah memasang peralatan pemantauan. 24 saat terakhir diperiksa. Rebecca menjawab. Kami telah menerapkan protokol penghangatan pasif bertahap selama transit. Tim medis bekerja dengan defisiensi latihan, mengamankan Abby ke tandu sambil menempatkan kantong pemanas di titik-titik strategis, leher, ketiak, selangkangan di mana pembuluh darah utama berjalan dekat dengan permukaan. Masker oksigen menutupi wajahnya. Kondensasi napasnya yang dangkal, satu-satunya tanda kehidupan yang terlihat. Michael berdiri membeku menyaksikan pemandangan itu terbentang dengan kualitas surrealis dari mimpi buruk. Hanya kehadiran Shadow yang kuat di kakinya yang menahannya pada kenyataan. Anjing gembala itu kelelahan, kaki kirinya yang terluka tidak menopang berat badan, tetapi dia tetap fokus dengan waspada pada Abby, merengek cemas saat para medis bersiap untuk memasukkannya ke dalam helikopter. Nyonya, Anda dapat menemani putri Anda, kata para medis utama kepada Sarah. Kami hanya memiliki ruang untuk satu orang tua. Sarah menatap Michael, konflik terlihat jelas di matanya. Pergi, katanya segera. Aku akan mengikuti dengan mobil bersama Shadow. Kita akan bertemu di rumah sakit. Dia mengangguk berterima kasih, naik ke atas sambil mempertahankan cengkeraman maut di tangan kecil Abby. Saat pintu helikopter mulai menutup, Shadow tiba-tiba menerjang maju, menggonggong panik, berjuang melawan tali darurat Michael. Shadow, tidak, perintah Michael, berjuang untuk menahan anjing kuat itu. Terlepas dari luka dan kelelahannya, Shadow bertarung dengan kekuatan putus asa, matanya tertuju pada sosok Abby yang menghilang. Rebecca bergegas membantu Michael, berbicara dengan tenang kepada hewan yang tertekan itu. Dia tidak mengerti. Mereka membantunya, jelasnya, dalam pikirannya, tanggung jawabnya diambil darinya. Helikopter lepas landas dan gonggongan Shadow semakin intensif, berubah menjadi lolongan sedih yang membuat merinding semua orang yang hadir. Suara, kesedihan primal yang mentah bergema di seluruh lembah saat pesawat menghilang di atas punggung bukit. Ya Tuhan, gumam Thomas Green, menyaksikan pertunjukan itu dengan rasa hormat baru. Itu bukan hanya hewan liar. Dia membutuhkan perawatan hewan segera, kata Rebecca, memeriksa Shadow lebih menyeluruh sekarang setelah keadaan darurat menemukan Abby telah berlalu. Luka kaki itu terinfeksi dan dia menunjukkan tanda-tanda hipotermia sendiri. Bisakah kau merawatnya di sini? Tanya Michael. Rebecca menggelengkan kepalanya. Klinikku di kota memiliki peralatan yang aku butuhkan. Bawa dia ke sana dulu, lalu kau bisa pergi ke rumah sakit regional Mercy untuk bersama Abby dan Sarah. Michael ragu-ragu, terpecah antara mengikuti putrinya dan merawat anjing yang telah menyelamatkan nyawanya. Cooper menepuk bahunya, Thompson, aku akan mengantar kalian berdua ke klinik Dr. Anderson, lalu langsung ke rumah sakit,
tidak ada argumen. Perjalanan 40 menit ke Whispering Pines berlalu dalam keheningan yang tegang. Di kursi belakang SUV Cooper, Shadow berbaring dengan kepala di pangkuan Michael, akhirnya menyerah pada kelelahan sekarang karena dia telah bersatu kembali dengan manusia yang terpercaya. Kadang-kadang anjing itu akan berkedut dalam tidurnya, cakarnya menggaruk-garuk kursi, seolah-olah masih membawa beban berharganya melalui salju. 3 tahun, kata Cooper, memecah keheningan saat mereka mendekati kota. Itu adalah kisah bertahan hidup yang luar biasa. Michael mengelus bulu Shadow yang kotor, jari-jari menelusuri peta bekas luka yang menceritakan tentang pertempuran dan kesulitan yang diderita. Dia selalu pintar, jawabnya pelan. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Beberapa anjing istimewa, kata Cooper sederhana. Kakekku punya rekan kerja yang berjalan 482 km untuk menemukannya setelah mereka terpisah selama Perang Korea, muncul setengah mati di depan pintunya 8 bulan kemudian. Di klinik Rebecca, fasilitas kecil tapi dilengkapi di tepi kota, Michael membawa Shadow masuk. Anjing gembala itu telah bangun selama menit-menit terakhir perjalanan, tetapi tampaknya terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Letakkan dia di sini, perintah Rebecca, menunjuk ke meja pemeriksaan. Shadow menggeram lemah saat dia mendekat dengan alat pemotong. Tidak apa-apa, Bau, hibur Michael. Dia akan membantumu. Rebecca bekerja secara metodis, pertama-tama membius Shadow sedikit untuk mengurangi stresnya, lalu membersihkan dan merawat luka yang terinfeksi di kaki belakangnya. Ini adalah luka gigitan, dia mengamati, mungkin coyota atau serigala, setidaknya sudah 2 hari. Dia beruntung. Sentimeter lain ke kiri akan memotong arteri femoralisnya. Apakah dia akan pulih? Tanya Michael, memperhatikan dengan cemas saat dia membersihkan beberapa luka kecil lainnya yang tersembunyi di bawah bulu yang kusut dengan perawatan yang tepat. Ya, infeksi belum berkembang menjadi sepsis. Dia melanjutkan pemeriksaannya, memeriksa kaki, telinga, dan gigi Shadow. Dia kekurangan gizi, tapi tidak kritis. Sebenarnya dia dalam kondisi yang luar biasa untuk hewan yang telah menjadi liar begitu lama. Tidak liar, Michael mengoreksi secara otomatis, hilang. Rebecca tersenyum, ya, saya akan mengatakan itu akurat. Hilang, tapi tidak pernah benar-benar liar. Dia memberikan antibiotik dan cairan melalui infus, lalu memulai proses membersihkan kotoran dan kusut bertahun-tahun dari bulu Shadow. Dia mempertahankan sosialisasi dasarnya dengan manusia, yang luar biasa. Kebanyakan anjing domestik kembali ke perilaku liar dalam beberapa bulan setelah terpisah dari orang-orang. Telepon Michael berdering, Sarah menelepon dari rumah sakit. Dia melangkah keluar untuk mengangkatnya, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana keadaannya? Tanyanya segera. Mereka telah memberinya selimut pemanas dan cairan infus, jawab Sarah, suaranya dipenuhi emosi. Suhu intinya meningkat perlahan. Dokter mengatakan kita berhasil mendapatkannya tepat waktu sebelum kerusakan jaringan terjadi. Dia berhenti. Bagaimana dengan Shadow? Pertanyaan itu mengejutkan Michael. Selama pernikahan mereka, Sarah lebih menoleransi Shadow daripada mencintainya, memandang anjing itu terutama sebagai tanggung jawab Michael. Dr. Anderson sedang merawatnya sekarang, katanya, luka kaki, kelelahan, kekurangan gizi, tetapi dia pikir dia akan pulih sepenuhnya. Bagus, kata Sarah pelan. Itu bagus, Michael. Dia menyelamatkan nyawa putri kita. Aku tahu, tidak, kau tidak mengerti. Dokter berkata, 1 jam lagi di luar sana, mungkin kurang, dan Abi akan. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Michael bersandar ke dinding klinik, kakinya tiba-tiba goyah. Aku akan datang ke rumah sakit segera setelah Shadow stabil. Bawa dia, kata Sarah, ketika dia cukup baik. Abi akan ingin melihatnya ketika dia bangun. Di dalam klinik, Rebecca telah selesai membersihkan bulu Shadow, menampakkan anjing gembala Jerman yang tampan di bawah tahun-tahun kehidupan hutan belantara. Terlepas dari warna abu-abu baru di sekitar moncongnya dan konstelasi bekas luka yang memetakan tubuhnya, dia tidak salah lagi adalah anjing yang sama dari foto-foto keluarga. Dia siap untuk diangkut, kata Rebecca, mengamankan perban yang tepat di sekitar kaki Shadow. Aku telah memberinya antibiotik dan obat penghilang rasa sakit. Dia akan membutuhkan istirahat dan perawatan lanjutan, tetapi dia bisa bepergian. Shadow berdiri dengan goyah di atas meja pemeriksaan, menatap Michael dengan penuh harap, menunggu seperti biasa arahan dari orangnya. Ayo, Bau, kata Michael, air mata mengancam lagi.
Ayo pergi menemui gadis kita. Di Rumah Sakit Regional Mercy, 80 km dari Whispering Pines. Abby Thompson berbaring di unit perawatan intensif anak, dikelilingi oleh mesin yang memantau tanda-tanda vitalnya. Warnanya telah meningkat pesat, warna biru digantikan oleh merah muda yang sehat, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri, tubuhnya pulih dari trauma dingin yang ekstrim. Sarah duduk di samping tempat tidur mempertahankan pengawasannya. Lingkaran hitam membayangi matanya dan pakaiannya masih. Perlengkapan musim dingin pinjaman dari resort tergantung dengan canggung di tubuhnya. Dia mendongak ketika Michael masuk, kelegaan mencuci wajahnya. Apakah ada perubahan? Tanyanya pelan, menyeberang ke sisi berlawanan dari tempat tidur. Sarah menggelengkan kepalanya. Dokter mengatakan tubuhnya sedang menyembuhkan tetapi butuh waktu. Di mana Shadow? Di dalam mobil bersama Cooper? Mereka tidak mengizinkan anjing di rumah sakit. Seorang perawat masuk memeriksa tanda-tanda vital Abby dan menyesuaikan infusnya. Suhunya hampir normal sekarang, lapornya dengan senyum yang menggembirakan. Dr. Marshall akan segera masuk. Setelah dia pergi, Michael dan Sarah duduk dalam keheningan yang nyaman, masing-masing memegang salah satu tangan kecil Abby, membentuk lingkaran koneksi yang telah putus terlalu lama. Aku terus memikirkan Shadow, kata Sarah akhirnya. Semua bulan yang kau habiskan untuk mencarinya, semua waktu yang aku katakan untuk berhenti, itu tidak ada harapan. Michael menggelengkan kepalanya. Kau benar. Peluang untuk menemukannya astronomis. Tapi dia menemukan kita, bisik Sarah. Dia menemukan Abby ketika kita tidak bisa. Di luar, di tempat parkir rumah sakit, Sheriff Cooper membiarkan mesin tetap menyala untuk mempertahankan panas saat Shadow tertidur di kursi belakang. Efek sedasi itu hilang dan anjing gembala itu tumbuh semakin gelisah, merengek dan mencakar-cakar jendela setiap kali staf rumah sakit masuk atau keluar dari gedung. Tenang, Bau, hibur Cooper, meraih ke belakang untuk mengelus kepala anjing itu. Keluargamu akan segera kembali. Telinga Shadow tiba-tiba terangkat, tubuhnya menegang. Sebelum Cooper bisa bereaksi, anjing gembala itu menerjang maju di antara kursi depan dan menekan gagang pintu dengan cakarnya, trik yang telah dia pelajari bertahun-tahun yang lalu. Pintu terbuka dan Shadow melesat melintasi tempat parkir menuju pintu masuk rumah sakit. Shadow, teriak Cooper, bergegas keluar dari kendaraan. Berhenti. Tetapi anjing itu sudah melewati pintu otomatis, melewati staf rumah sakit yang terkejut dengan ketepatan yang luar biasa. Saat penjaga keamanan menanggapi keributan itu, Shadow melesat menyusuri koridor mengikuti jejak yang tidak terlihat melalui gedung yang seperti labirin itu. Di kamar Abby, Dr. Marshall sedang meninjau catatannya dengan Michael dan Sarah ketika keributan meletus di lorong. Teriakan, hentikan anjing itu, dan keamanan ke pediatri, bergema di seluruh bangsal yang biasanya tenang. Michael berdiri mengenali penyebabnya segera. Shadow, katanya, bergerak menuju pintu. Sebelum dia mencapainya, kabur bulu coklat dan hitam menerobos masuk ke dalam ruangan, dengan mudah menghindari penjaga keamanan yang mengejar. Shadow berhenti mendadak di samping tempat tidur Abby, mengangkat kaki depannya untuk menempatkan cakarnya di tepi kasur, merengek dengan mendesak saat dia menyentuh tangan anak itu. Tuan, Anda perlu segera mengeluarkan hewan itu, Dr. Marshall menuntut, mundur. Ini adalah lingkungan steril. Michael mulai meminta maaf, meraih kerah Shadow. Ketika sebuah suara kecil menghentikan semua orang di jalur mereka, Shadow? Mata Abby berkedip terbuka, fokus dengan linglung pada anjing di sampingnya. Senyum lemah menyebar di wajahnya saat dia mengangkat tangan untuk menyentuh moncongnya. Kau menemukanku. Ruangan itu, membeku dan tak beliau, staf medis di ambang pintu. Orang tua terjebak di antara sukacita dan kekhawatiran dan seorang anak bersatu kembali dengan wali yang telah membawanya melewati badai. Dr. Marshall pulih lebih dulu. Anjing ini perlu segera pergi. Peraturan rumah sakit. Dengan segala hormat, dokter, Sarah menyela, suaranya sangat tegas. Anjing ini menyelamatkan nyawa putriku. Dia membawanya melewati badai salju sejauh bermil-mil dan membuatnya tetap hangat sepanjang malam. Dia anjingku, kata Abby lebih kuat, sekarang jari-jarinya terjerat di bulu Shadow. Dia melindungiku dari monster. Michael dan Sarah bertukar pandang. Monster, sayang? Tanya Michael lembut. Abby mengangguk, mata terbelalak, di hutan mereka mencoba mendapatkanku, tapi Shadow menakut-nakuti mereka. Dia melawan mereka. Pemeriksaan Rebecca atas luka kaki Shadow melintas di benak Michael, gigitan dari predator. Monster itu nyata. Dr. Marshall bimbang,
melihat dari anak ke anjing, ke orang tua. 10 menit, katanya akhirnya. Kemudian anjing itu keluar dan seseorang perlu membersihkan lantai ini sesudahnya. Saat staf medis mundur, Shadow menetap lebih nyaman, kepalanya beristirahat di tempat tidur di samping Abby, tangan kecilnya mengelus telinganya. Mata anjing gembala itu tidak pernah meninggalkan wajahnya, misinya masih berlangsung. Lindungi anggota terkecil dari kawanannya. Dia mengingatku, ayah. Abby berkata keajaiban dalam suaranya. Meskipun aku menjadi lebih besar, dia tidak pernah melupakan kami. Sayang, jawab Michael, tangannya sendiri bergabung dengannya di kepala Shadow. Dia hanya tersesat, untuk sementara waktu. Sarah pindah ke sisi lain tempat tidur, menyelesaikan lingkaran mereka lagi. Bagaimana kau tahu itu Shadow ketika kau melihatnya di luar kabin? Tanyanya. Abby tersenyum mengantuk, kegembiraan mengambil alih tubuhnya yang sedang pulih. Matanya, katanya sederhana. Dia menatapku seperti dulu. Aku adalah orang favoritnya di seluruh dunia. Saat Abby kembali tertidur, tangannya masih beristirahat di kepala Shadow, Michael dan Sarah bertukar pandang di atas tempat tidur putri mereka, pandangan yang berisi kesedihan atas waktu yang hilang, rasa syukur atas apa yang telah diselamatkan dan mungkin saja harapan untuk apa yang mungkin masih dibangun kembali. Di luar, matahari musim dingin bersinar di atas salju segar, mengubah dunia menjadi lanskap peluang kedua yang berkilauan. 3 hari setelah penyelamatannya, Abby Thompson dipindahkan dari perawatan intensif ke kamar pediatri biasa. Ruangan ceria dengan karakter kartun yang dilukis di dinding tampaknya membangkitkan semangatnya, meskipun tidak ada yang mencerahkan wajahnya, seperti kunjungan harian dari Shadow. Melalui beberapa kombinasi tekad diam-diam Sarah dan penjelasan jujur Michael tentang peran Shadow dalam menyelamatkan nyawa Abby, administrasi rumah sakit telah memberikan izin khusus bagi anjing gembala Jerman untuk berkunjung selama 1 jam setiap sore. Kisah itu telah menyebar ke seluruh staf rumah sakit anjing yang hilang yang telah membawa seorang anak melalui badai salju, dan pengecualian dibuat. Shadow sendiri telah mulai berubah di bawah perawatan Rebecca. Meskipun masih kurus, bulunya telah mendapatkan kembali sebagian dari kilau sebelumnya dan infeksi di kakinya merespons dengan baik terhadap antibiotik. Yang paling luar biasa, sikapnya telah bergeser. Kelelahan waspada yang membuatnya tetap hidup di hutan belantara selama 3 tahun secara bertahap melunak, digantikan oleh pengabdian penuh perhatian yang telah menjadi ciri khasnya sebelum menghilang. Pada sore hari tertentu ini, Michael duduk di kamar rumah sakit menyaksikan Shadow meletakkan kepalanya dengan lembut di tempat tidur Abby, jari-jari anak itu dengan linglung mengelus telinganya saat dia tertidur. Sarah telah pergi ke kafetaria untuk mengambil kopi, meninggalkan ayah dan anak perempuan sendirian untuk pertama kalinya sejak penyelamatan. Dia terlihat lebih baik hari ini, Rebecca mengamati memasuki ruangan dengan obat Shadow. Dokter hewan telah mengordinasikan kunjungan rumah sakitnya dengan Shadow, memantau pemulihannya sambil memberikan perawatan. Michael mengangguk, dokter mengatakan dia mungkin bisa pulang dalam beberapa hari, tidak ada kerusakan permanen. Rebecca memberikan antibiotik Shadow dengan defisiensi latihan, anjing gembala itu tidak memperhatikan suntikan saat dia mempertahankan posisinya di samping Abby. Dan bagaimana dengan Shadow? Dia bertanya pelan, apakah kau dan Sarah sudah membahas apa yang terjadi selanjutnya? Pertanyaan itu mengejutkan Michael, meskipun seharusnya tidak. Dalam krisis penyelamatan dan pemulihan Abby, hal-hal praktis dari masa depan mereka telah ditangguhkan untuk sementara waktu. Kami belum benar-benar membicarakannya, akunya. Kami masih terpisah, secara teknis rumah yang berbeda. Rebecca mengangguk, ekspresinya sangat hati-hati dan netral. Dia akan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Kakinya pulih dengan baik, tetapi ada sedikit artritis yang mulai muncul, mungkin dari cedera lama yang tidak pernah sembuh dengan benar. Selama waktunya di alam liar, Michael mengamati Shadow, memperhatikan warna abu-abu yang sekarang menutupi moncongnya. Dia bukan lagi anjing muda yang menghilang 3 tahun lalu. Michael juga bukan orang yang sama. Aku akan menjaganya, katanya dengan tegas, apapun yang terjadi dengan Sarah dan aku, rumah Shadow adalah untuk selamanya. Pintu terbuka dan Sarah masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. Dia menyerahkan salah satunya kepada Michael, jari-jari mereka bersentuhan saat bertukar. Bagaimana kabar gadis kita? Tanyanya, melirik Abby yang sedang tidur. Beristirahat dengan nyaman, jawab Rebecca. Vitalnya sangat baik. Sarah duduk di kursi di seberang tempat tidur, mengulurkan tangan untuk membelai kepala Shadow. Anjing gembala itu menatap sentuhannya, ekornya berdebar lembut di lantai, sebuah isyarat penerimaan yang tidak terpikirkan dalam kehidupan mereka sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir akan mengatakan ini, kata Sarah dengan senyum kecil,
Tetapi aku benar-benar merindukan adanya bulu anjing di mana-mana. Michael terkekeh pelan. Kamu dulu terus-menerus mengeluh tentang itu. Aku tahu. Lucu bagaimana hampir kehilangan anakmu mengubah perspektifmu tentang apa yang penting. Dia mendongak, menatap matanya secara langsung. Aku sudah banyak berpikir, Michael. Sebelum dia bisa melanjutkan, pintu terbuka lagi. Thomas Green berdiri dengan canggung di ambang pintu, seekor boneka binatang terselip di bawah satu lengan. Tuan Green, kata Michael terkejut. Apa yang membawamu ke sini? Green bergerak dengan tidak nyaman, ingin memeriksa keadaan gadis kecil itu dan, dia ragu-ragu, matanya beralih ke Shadow, yang mengangkat kepalanya saat mencium aroma orang baru itu. Ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Sarah memberi isyarat agar dia masuk. Silakan masuk. Green mendekat perlahan, memperhatikan reaksi Shadow. Anjing gembala itu mengawasinya dengan waspada, tetapi tidak melakukan gerakan agresif. Green meletakkan boneka binatang itu, seekor anjing gembala Jerman mewah, di kaki tempat tidur Abi. Aku perlu mengakui sesuatu, katanya, suaranya serak karena tidak nyaman. Anjingmu itu, Shadow, aku melakukan lebih dari sekadar menembakkan tembakan peringatan padanya. Michael menegang. Apa maksudmu? Green melepas topinya, memutarnya di tangannya. Sekitar setahun setelah kamu kehilangannya, aku menangkapnya sedang menjatuhkan seekor rusa muda di propertiku. Aku menembaknya, bermaksud membunuhnya. Sejujurnya, aku hanya mengenainya. Dia lari ke semak-semak dengan berdarah. Kamu menembak anjingku. Michael bangkit setengah dari kursinya sebelum tangan Sarah di lengannya menahannya. Aku melakukannya, Green mengakui. Kupikir dia hanya predator liar lainnya. Ketika aku melihat takik di telinganya selama penyelamatan, aku mengenalinya sebagai hewan yang sama. Dia menggelengkan kepalanya. Sudah menghantuiku sejak saat itu. Shadow telah bangkit berdiri selama percakapan ini, bergerak untuk memposisikan dirinya di antara Green dan tempat tidur Abi, tidak menggeram tetapi waspada, melindungi. Luka itu sudah sembuh, kata Rebecca. Rasa ingin tahu profesional mengesampingkan penilaian, tetapi kemungkinan besar itu berkontribusi pada perilaku hati-hatinya di sekitar manusia setelah itu. Green mengangguk. Aku tidak meminta pengampunan, hanya ingin kalian tahu kebenaran dan mengatakan bahwa hewan peliharaanmu itu. Dia melirik Shadow dengan hormat baru. Dia sesuatu yang istimewa. Setelah aku menembaknya, kupikir dia pasti akan mati. Keesokan paginya aku menemukannya di tepi propertiku mengawasi rumahku. Kupikir dia menguntitku, bersiap untuk menyerang. Sarah menebak, tapi tidak. Tidak, Bu. Dia menjaga sesuatu. Dia menyeret sebuah paket dari kotak suratku sekitar 45 meter ke pepohonan. Obat jantungku. Tukang pos pasti menjatuhkannya setelah aku masuk ke dalam. Green menelan ludah. Anjing yang baru saja kutembak itu mencoba membawakan obat jantungku. Ruangan menjadi sunyi saat mereka mencerna wahyu ini. Bahkan terluka dan diburu, Shadow telah mempertahankan beberapa kebaikan mendasar yang melampaui perjuangannya untuk bertahan hidup. Setelah itu aku meninggalkan makanan untuknya, kadang-kadang, lanjut Green. Dia tidak akan pernah mengambilnya saat aku sedang menonton, tetapi itu akan hilang di pagi hari. Aku mulai menganggapnya sebagai semacam roh penjaga gunung. Dia mendengus, kedengarannya bodoh, sekarang. Tidak bodoh, kata Michael pelan. Dia selalu lebih dari sekadar hewan peliharaan. Green mengangguk dengan canggung, mengganti topinya. Baiklah, hanya itu yang ingin kusampaikan. Senang, gadis kecil itu baik-baik saja. Dia berbalik untuk pergi lalu berhenti di pintu. Hewan itu pantas mendapatkan rumah yang baik setelah apa yang dia lakukan. Jika kalian tidak bisa menjaganya karena alasan tertentu, aku akan membawanya. Memberinya kehidupan yang layak. Setelah Green pergi, ruangan tetap sunyi, kecuali suara bip lembut monitor Abi. Shadow kembali ke posisinya di samping tempat tidur, waspada tetapi tenang. Roh penjaga, Sarah mengulangi dengan lembut. Itu tidak jauh dari kebenaran, kan? Michael menggelengkan kepalanya, kewalahan oleh semua yang telah mereka pelajari. Shadow tidak hanya selamat selama 3 tahun di hutan belantara, tetapi telah mempertahankan karakter esensialnya, kapasitasnya untuk perlindungan dan kesetiaan, bahkan terhadap seorang pria yang telah mencoba membunuhnya. Abi bergerak, membuka matanya.
Apakah ada seseorang di sini? Tanyanya mengantuk. Hanya seorang tetangga, kata Sarah padanya. Dia membawakanmu hadiah. Dia menyerahkan Abi boneka anjing itu. Abi memeriksanya dengan kritis, ini mirip Shadow, tapi Shadow lebih cantik. Dia melihat ke bawah pada anjing yang sebenarnya yang menatapnya dengan kagum. Ayah, kapan Shadow bisa pulang bersama kita? Pertanyaan itu menggantung di udara, dipersulit oleh kenyataan keluarga mereka yang hancur. Michael dan Sarah telah mempertahankan rumah tangga terpisah selama hampir 2 tahun. Proses perceraian terhenti, tetapi tidak ditinggalkan. Kita akan mencari jalan keluar, sayang, janji Michael, menghindari mata Sarah. Rebecca, merasakan ketegangan, keluar dengan anggun dengan janji untuk kembali keesokan harinya. Ketika pintu tertutup di belakangnya, keluarga Thompson ditinggalkan sendirian. Ibu, ayah, anak dan anjing yang, melawan segala rintangan, telah menemukan jalan kembali kepada mereka. Michael. Sarah mulai dengan hati-hati, apa yang ingin kukatakan sebelumnya, sebelum Thomas menyela, adalah bahwa aku telah memikirkan tentang kita, tentang apa yang terjadi pada keluarga kita. Michael mempersiapkan diri. Inilah dia, percakapan yang telah mereka hindari sejak penyelamatan, tentang bagaimana bergerak maju secara terpisah sambil membesarkan Abi bersama. Aku menyalahkanmu karena kehilangan Shadow, lanjutnya. Aku menyalahkanmu karena tidak mengawasinya dengan cukup dekat, karena membiarkan pintu mobil tidak terkunci, karena 100 hal kecil yang sebenarnya bukan salahmu. Sarah, tolong biarkan aku selesai. Aku punya banyak waktu untuk berpikir beberapa hari terakhir ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Kehilangan Shadow menghancurkan sesuatu dalam keluarga kita, tetapi itu bukan hanya tentang anjing itu. Ini tentang bagaimana kita menangani kehilangan bersama, atau tidak menanganinya. Kita saling menyerang daripada saling mendukung. Michael mengangguk perlahan, kebenaran kata-katanya beresonansi dalam. Melihatmu mencari dia bulan demi bulan, kupikir kamu terobsesi, tidak dapat menerima kenyataan, tetapi kamu benar untuk tidak menyerah. Sarah meraih ke seberang tempat tidur Abi, mengulurkan tangannya dan melihat apa yang Shadow lakukan untuk putri kita. Bagaimana dia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah berhenti setia. Bahkan setelah 3 tahun sendirian, itu membuatku menyadari sesuatu. Apa itu? Tanya Michael, meraih tangannya yang terulur. Bahwa beberapa ikatan tidak dimaksudkan untuk diputuskan, katanya sederhana. Bahkan ketika mereka diregangkan sampai titik putus, bahkan ketika tampaknya tidak mungkin, mereka dapat bertahan hidup. Mereka menemukan jalan kembali. Saat Abi kembali tertidur di antara mereka, tangan orang tuanya tetap bergabung di atas tempat tidurnya. Kehadiran Shadow yang waspada, sebuah kesaksian diam untuk pengabdian yang telah mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Di luar jendela rumah sakit, awan gelap berkumpul di cakrawala. Badai lain akan datang. 1 minggu setelah penyelamatannya, Abi Thompson berdiri di jendela kamar rumah sakitnya menyaksikan salju turun dengan lembut di atas tempat parkir di bawah. Tidak seperti badai salju dahsyat yang hampir merenggut nyawanya, ini adalah hujan salju yang damai. Kepingan-kepingan besar dan malas melayang turun seperti bulu. Dia menekan telapak tangannya ke kaca dingin, mengingat sengatan angin, es yang didorong angin ke kulitnya, beratnya kelelahan yang menghancurkan dan tempat perlindungan hangat dari bulu Shadow. Siap untuk pulang, sayang? Tanya Michael, menutup resleting koper kecilnya. Dr. Marshall akhirnya menandatangani surat pemulangannya pagi itu, menyatakan pemulihannya tidak kurang dari ajaib. Abi berbalik dari jendela. Apakah Shadow menunggu di mobil? Dia bersama Dr. Anderson, Sarah menjelaskan, membantu Abi mengenakan mantelnya. Dia ingin memeriksa kakinya sekali lagi sebelum kita pergi. Dia akan menemui kita di rumah. Kata rumah menggantung di udara di antara mereka. Mereka belum membahas rumah mana, apartemen Michael atau rumah Sarah. Percakapan yang dimulai di kamar rumah sakit Abi telah terputus oleh staf medis dan tidak pernah dilanjutkan dengan benar. Meskipun sesuatu telah bergeser dalam interaksi mereka, kehangatan tentatif kembali setelah bertahun-tahun formalitas dingin. Seorang perawat tiba dengan kursi roda, kebijakan rumah sakit untuk pemulangan dan Abi terkikik saat dia didorong menyusuri koridor, memberi tos kepada anggota staf yang telah mengenalnya selama dia tinggal. Kisah penyelamatannya telah menyebar ke seluruh rumah sakit dan sekitarnya. Stasiun berita lokal telah meminta wawancara, yang ditolak dengan sopan oleh Michael dan Sarah, ingin melindungi putri mereka dari menjadi tontonan. Di tempat parkir, Michael membantu Abi masuk ke SUV Sarah, mengamankan sabuk pengamannya sementara Sarah menyimpan koper itu. Aku akan mengikuti kamu, katanya kepada Sarah,
Ketidakpastian situasi mereka tercermin dalam nada ragu-ragunya. Sarah berhenti, kunci di tangan. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Kita bisa kembali untuk trukmu nanti. Itu adalah isyarat kecil, tetapi signifikan. Michael mengangguk, meluncur ke kursi penumpang sementara Sarah mengambil kemudi. Perjalanan kembali ke Whispering Pines membawa mereka melewati ladang dan hutan yang tertutup salju, berpakaian putih. Abby menempelkan wajahnya ke jendela, mencari pemandangan. Mencari sesuatu, sayang? Tanya Michael. Aku mencari tempat Shadow menemukanku, jawabnya. Aku ingin mengingat di mana itu. Michael dan Sarah bertukar pandang. Mereka belum membahas dengan Abby rincian lengkap dari cobaan beratnya, seberapa dekat dia dengan kematian, betapa luar biasanya tindakan Shadow. Bagi Abby, pengalaman itu ada dalam realitas seorang anak, sebagian petualangan dan sebagian dongeng, dengan Shadow berperan sebagai teman heroik yang telah membimbingnya melalui bahaya. Itu cukup jauh ke dalam hutan, kata Michael lembut, kita tidak bisa melihatnya dari jalan. Abby mengangguk, menerima ini. Shadow tahu persis kemana harus membawaku, katanya dengan pasti. Dia membuat rumah salju dan membungkusku ketika aku kedinginan. Oh, rumah salju? Tanya Sarah. Dia akan menggali salju untuk membuat gua khusus. Lalu dia akan meringkuk di sekitarku seperti selimut berbulu besar. Abby menunjukkan dengan melingkarkan lengannya di sekeliling dirinya. Dia menjauhkan monster juga. Michael berbalik di kursinya untuk menghadapnya. Monster apa, Abby? Yang menggeram dalam kegelapan. Mereka mendekati rumah salju kita, tapi Shadow berdiri dan mengeluarkan gonggongannya yang besar dan mereka melarikan diri. Dia meniru ekspresi garang. Dia sangat berani. Tangan Sarah menegang di setir saat implikasinya tenggelam. Abby kemungkinan besar telah bertemu predator, serigala atau coyote selama malam itu. Shadow tidak hanya membuatnya tetap hangat, dia secara aktif melindunginya dari ancaman nyata. Ya, Michael setuju, suaranya tercekat. Dia anjing paling berani di dunia. Saat mereka mendekati Whispering Pines, Sarah tiba-tiba berbelok ke Aspen Lane daripada melanjutkan ke rumahnya di Maple Street. Kemana kita pergi? Tanya Michael. Kupikir kita akan pergi ke tempatmu dulu, jawabnya, tidak menatap matanya. Itu lebih dekat ke klinik Rebecca. Kita bisa menjemput Shadow dan membuat Abby nyaman. Apartemen Michael, sebuah 2 kamar tidur sederhana di atas satu-satunya toko buku di kota, telah menjadi tempat tinggalnya sejak perpisahan itu. Itu fungsional tetapi jarang, kekurangan kehangatan dan sentuhan pribadi dari rumah yang sebenarnya. Dia merasakan sedikit rasa malu memikirkan Sarah melihatnya. Ini tidak benar-benar disiapkan untuk pengunjung, dia memulai. Tidak apa-apa, Sarah memotongnya dengan lembut. Kita hanya perlu tempat untuk berkumpul kembali sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Pertanyaan yang tak terucapkan tetap ada. Apa langkah selanjutnya itu? Kembali ke kehidupan terpisah dengan Shadow, memperumit pengaturan hak asuh, atau sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada dari mereka yang berani mengartikulasikannya? Klinik hewan Rebecca menempati sebuah rumah Victoria yang diubah di tepi kota, beranda bungkusnya ditaburi salju segar. Saat Sarah parkir, mereka dapat melihat Rebecca melalui jendela depan berlutut di samping Shadow memeriksa kakinya yang dibalut. Shadow, teriak Abby, berebut keluar dari sabuk pengamannya dan berlari menuju klinik. Sebelum orang tuanya dapat menghentikannya di dalam, kepala Shadow tersentak mendengar suara Abby. Dia terhuyung berdiri, menarik diri dari pemeriksaan Rebecca, seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan saat pintu terbuka. Pelan, Abby, Michael memperingatkan, mengikuti dari belakang. Ingat Shadow masih dalam pemulihan, tapi peringatannya tidak perlu. Shadow mendekati Abby dengan pengekangan yang hati-hati, seolah menyadari ukuran dan kekuatannya dibandingkan dengan tubuhnya yang kecil. Dia menundukkan kepalanya untuk menerima pelukannya yang antusias, ekornya menyapu bolak-balik dalam lengkungan yang menyenangkan. Dia melakukannya dengan sangat baik, lapor Rebecca, bangkit untuk menyambut Michael dan Sarah. Infeksi sudah benar-benar hilang dan dia bertambah 2 kilogram sejak kita memulai perawatan. Bagaimana dengan kakinya? Tanya Michael. Luka itu sembuh dengan bersih. Dia akan selalu memiliki beberapa artritis di sendi itu, tetapi dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, dia seharusnya memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Rebecca tersenyum saat dia menyaksikan Abby dan Shadow bersatu kembali. Kurasa prognosisnya sangat bagus. Saat mereka bersiap untuk pergi, Rebecca menyerahkan Michael sebuah folder catatan medis, jadwal pengobatan, rekomendasi diet,
Semua yang kamu butuhkan untuk perawatan berkelanjutannya dan dia ragu-ragu. Ada sesuatu yang lain yang harus kamu ketahui. Michael menegang, apa itu? Ketika aku membersihkannya, aku menemukan ini tertanam di bulunya dekat bahunya. Dia menghasilkan sebuah kantong bukti kecil berisi apa yang tampak seperti sepotong plastik lapuk. Ini adalah fragmen microchip, bukan yang aslinya, yang masih berfungsi. Ini berbeda. Sarah melangkah lebih dekat, memeriksa barang itu. Apa artinya? Aku tidak sepenuhnya yakin, Rebecca mengakui, tetapi tampaknya jenis yang digunakan untuk melacak satwa liar. Seseorang mungkin telah menyuntikkan shadow di beberapa titik selama waktunya di alam liar. Mungkin peneliti yang mempelajari pergerakan predator di daerah itu atau seseorang mengawasinya. Secara khusus, kata Michael, rasa dingin menjalarinya yang tidak ada hubungannya dengan udara musim dingin. Rebecca mengangguk, itu juga mungkin. Aku telah mengirim pertanyaan ke manajemen satwa liar dan program penelitian universitas tetapi belum mendengar kabar. Informasi baru ini membayangi reuni yang menyenangkan. Jika seseorang telah melacak shadow, memantau pergerakannya melalui hutan belantara, apalagi yang mungkin telah mereka lakukan? Rahasia apalagi yang mungkin disimpan selama 3 tahun terakhir? Di apartemen Michael, Shadow bergerak melalui ruang itu dengan rasa ingin tahu yang hati-hati, mengendus sudut-sudut dan menyelidiki perabotan, seolah mempelajari kembali apa artinya hidup di dalam ruangan. Abby mengikutinya berkeliling, memberikan komentar yang berkelanjutan tentang penemuannya. Dia ingat bagaimana menjadi anjing rumahan, dia menyatakan dengan percaya diri. Michael sibuk membuat coklat panas sementara Sarah membantu Abby membongkar koper kecilnya di kamar tidur tamu. Kehidupan rumah tangga dari adegan itu terasa asing dan sangat akrab, sekilas kehidupan keluarga yang pernah mereka bagi. Ketika Sarah keluar dari kamar tidur, dia menemukan Michael berdiri di meja dapur menatap folder yang diberikan Rebecca kepadanya. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya pelan. Bahwa ada lebih banyak cerita Shadow daripada yang kita tahu. Jawabnya, seseorang memasang chip itu padanya, Sarah. Seseorang melacaknya saat kita sedang mencarinya. Tapi kenapa? Dia hanya anjing peliharaan? Michael menggelengkan kepalanya. Anjing gembala Jerman yang selamat selama 3 tahun di hutan belantara, menghindari predator dan pemburu, yang mempertahankan pelatihan dan koneksi manusianya meskipun isolasi total, itu bukan hanya anjing peliharaan. Ekspresi Sarah menjadi gelap. Kamu pikir seseorang membawanya dengan sengaja, bahwa dia tidak hanya berkeliaran atau tersesat? Aku tidak tahu, Michael mengakui, tapi aku akan mencari tahu. Suasana di apartemen berubah, kegembiraan kepulangan diredam oleh misteri yang meresahkan ini. Abby, tidak menyadari kekhawatiran orang dewasa, meringkuk di sofa bersama Shadow, tubuh kecilnya terselip di sisinya, seperti saat malam berbahaya itu di hutan. Lihat, bisik Sarah, menunjuk ke arah mereka. Dia merasa aman bersamanya. Tenggorokan Michael menegang. Dia selalu begitu. Sejak hari kita membawanya pulang dari rumah sakit, dia mengangkat dirinya sebagai walinya. Aku ingat, kata Sarah lembut, kamu mengambil gambar dan Shadow tidak akan meninggalkan ranjang bayinya. Terus menatap kami seperti, apa manusia kecil ini? Dan mengapa tidak ada orang lain yang khawatir tentangnya? Kenangan bersama itu menggantung di antara mereka. Seutas benang laba-laba menghubungkan kehidupan terpisah mereka ke masa lalu mereka bersama. Sarah? Michael memulai dengan ragu-ragu, tentang apa yang mulai kamu katakan di rumah sakit, ketukan tajam di pintu menginterupsinya. Melalui lubang intip, Michael melihat Sheriff Cooper berdiri di lorong, ekspresinya suram. Sheriff, Michael menyambutnya, membuka pintu. Masuk, apakah semuanya baik-baik saja? Cooper melepas topinya saat dia masuk, mengangguk ke Sarah, senang melihat keluarga itu bersatu kembali, katanya, meskipun nadanya menyangkal kata-katanya, aku punya beberapa informasi yang harus kamu dengar. Mereka berkumpul di sekitar meja dapur kecil, Abby masih di sofa bersama Shadow asyik dengan kartun yang diputar dengan tenang di laptop Michael. Aku telah menyelidiki keadaan di sekitar hilangnya Shadow, Cooper memulai tanpa basa-basi. Sesuatu tentang cerita Green tidak beres denganku. Michael mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang kamu temukan? 3 tahun lalu, sekitar waktu anjingmu hilang, kami menerima laporan tentang beberapa hewan peliharaan berharga yang menghilang dari area resor. Kebanyakan ras murni, tidak pernah menemukan satupun dari mereka. Cooper mengeluarkan buku catatannya. Aku memeriksa catatan pekerjaan untuk Mountain Pine Resort selama periode itu. Satu nama muncul, Jason Mercer. Pengurus,
Dipekerjakan 3 bulan sebelum kunjunganmu, berhenti tiba-tiba 2 minggu setelahnya. Kamu pikir dia mengambil Shadow? Tanya Sarah. Cooper mengangguk, mendapatkan surat perintah untuk menggeledah tempat tinggal terakhirnya yang diketahui kemarin. Tempat itu ditinggalkan, tetapi kami menemukan ini. Dia menempatkan beberapa foto di atas meja, gambar-gambar anjing ras murni di kandang, termasuk apa yang tampak sebagai anjing gembala Jerman yang dibius yang cocok dengan deskripsi Shadow. Perut Michael menegang. Pencurian anjing untuk apa? Pembiakan? Penjualan kembali? Keduanya mungkin. Anjing gembala Jerman ras murni bisa mencapai ribuan, tetapi ada lebih banyak. Cooper ragu-ragu, melirik Abby untuk memastikan dia tidak mendengarkan. Kami menemukan catatan yang menunjukkan Mercer memasok anjing ke fasilitas penelitian bawah tanah di suatu tempat yang disebut Evergreen Behavioral Studies Research. Sarah berbisik, kengerian merayapi suaranya. Penelitian seperti apa? Belum yakin. Alamat fasilitas itu palsu, tetapi catatan ban menunjukkan pembayaran rutin kepada Mercer untuk akuisisi K9. Wajah Cooper yang keriput mencerminkan rasa jijiknya. Kami telah menyerahkan kasus ini ke FBI. Sekarang itu melintasi batas negara bagian, tetapi aku ingin kamu tahu. Anjingmu tidak hanya berkeliaran, dia dibawa. Wahyu itu mendarat seperti pukulan fisik. Selama 3 tahun Michael menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya Shadow, atas kecerobohan sesaat, karena tidak mencari lebih keras atau lebih lama. Sekarang dia tahu itu sama sekali bukan salahnya. Jika dia dibawa, kata Sarah perlahan. Bagaimana dia bisa berada di alam liar di sekitar Whispering Pines? Itulah bagian yang tidak bisa kupahami, Cooper mengakui. Mungkin dia melarikan diri selama transportasi. Mungkin mereka melepaskannya ketika mereka selesai dengan apapun yang mereka lakukan. Atau mungkin, kata Michael, memikirkan chip pelacak misterius itu, dia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tawanan permanen. Mungkin dia dilepaskan dengan sengaja, semacam eksperimen? Cooper mengangkat bahu. Apapun yang terjadi, anjing itu berjuang kembali ke tempat terakhir dia melihat keluarganya, tinggal di pegunungan ini selama 3 tahun, menunggu. Mereka semua berbalik untuk melihat Shadow, yang mengangkat kepalanya seolah merasakan perhatian mereka. Mata cerdas anjing gembala Jerman itu bergerak di antara mereka, waspada dan waspada, seperti biasa. Dan ketika Abby paling membutuhkannya, kata Sarah pelan, dia ada di sana. Apa yang dulunya tampak seperti kisah sederhana jika luar biasa tentang hewan peliharaan yang hilang menemukan jalan pulang telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan jahat. Shadow tidak hanya selamat secara kebetulan. Dia telah mengatasi penahanan yang disengaja, kemungkinan penganiayaan dan pengabaian yang disengaja. Namun melalui semua itu dia telah mempertahankan inti dari siapa dia, kesetiaannya, naluri pelindungnya, koneksi esensialnya dengan keluarga yang telah dia hilangkan. Saat orang dewasa memproses informasi baru yang mengganggu ini, suara jelas Abby naik dari sofa. Shadow bilang dia lapar, dia mengumumkan. Ayah, bisakah kita makan malam sekarang? Permintaan domestik sederhana memecah ketegangan. Kegelapan apapun yang ada di masa lalu Shadow, saat ini adalah milik keluarga kecil ini, yang secara tak terduga dipersatukan kembali oleh kekuatan yang pernah mencabik-cabik mereka. Musim semi datang lebih awal ke Whispering Pines. Tahun itu, pada pertengahan Maret, beban musim dingin yang menghancurkan telah mulai terangkat, tumpukan salju surut untuk mengungkapkan petak-petak hijau yang bersemangat di bawahnya, di pinggiran kota, sebuah bungalow pengrajin kecil dengan cat biru segar berdiri bersarang di antara pinus tinggi. Sebuah tanjakan kayu, yang baru dibangun, menuju ke pintu depan, sebuah konsesi untuk kaki Shadow yang artritis pada hari-hari ketika tangga terbukti menantang. Di halaman belakang berpagar, Abby Thompson mengejar bola tenis melalui rumput baru, tawanya terbawa angin. Shadow mengawasi dari dek, posturnya waspada tetapi santai, puas untuk mengawasi daripada berpartisipasi dalam permainan yang kuat. Pada usia 7 tahun, dengan trauma tahun-tahunnya di hutan belantara yang terlihat jelas dalam bekas luka yang menandai tubuhnya, anjing gembala Jerman telah menetap dalam semi pensiun yang bermartabat. Michael muncul dari rumah, cangkir kopi di tangan, dan duduk di kursi Adirondack di samping anjing itu. Bersantai hari ini, orang tua, tanyanya, menggaruk di belakang telinga Shadow. Shadow bersandar pada sentuhan, gemuruh puas keluar dari dadanya. Meskipun masih berhati-hati di sekitar orang asing, ia telah berkembang dalam sebulan sejak kembalinya, merebut kembali tempatnya di dalam keluarga dengan kepercayaan diri yang tenang. Suara mobil yang masuk ke jalan masuk menarik perhatian mereka.
Sarah muncul beberapa saat kemudian membawa tas belanjaan dan amplop manila. "Ayah, ibu pulang," panggil Abby, meninggalkan bolanya untuk berlari menuju ibunya. Michael bangkit untuk membantu dengan tas, bertemu Sarah di tepi dek. Tangan mereka bersentuhan saat dia mengambil bahan makanan, keintiman kasual yang masih membawa muatan kebaruan meskipun 3 bulan mereka telah tinggal bersama di rumah ini. Awal yang baru untuk mereka semua. "Agen Larson menelepon," kata Sarah, pelan, menyerahkan amplop manila kepadanya. Laporan terakhir masuk. Ekspresi Michael menjadi tenang. Investigasi FBI terhadap studi perilaku cemara dan jaringan pencuri anjing yang memasoknya telah meluas ke 5 negara bagian, mengungkap operasi yang mengganggu yang telah mengorbankan lusinan keluarga. Kisah Shadow hanyalah salah satu benang dalam permadani eksploitasi yang kompleks. "Aku akan melihatnya nanti," dia memutuskan, menyisihkan amplop itu. Beberapa hari lebih baik untuk fokus pada apa yang telah mereka dapatkan kembali daripada apa yang telah diambil. Setelah makan siang, sementara Abby tidur siang dan Sarah mengerjakan rencana pelajaran untuk kelas taman kanak-kanaknya, Michael akhirnya membuka amplop itu. Laporan itu komprehensif tetapi impersonal, merinci pembongkaran operasi dan tuduhan yang diajukan terhadap para pelakunya. Jason Mercer, pengurus resor yang mencuri Shadow, mengaku bersalah sebagai imbalan atas kesaksian melawan organisasi yang lebih besar. Tetapi dokumen terlampir itulah yang menarik perhatian Michael, catatan ilmiah dan pengamatan tentang subjek, GS-17, penunjukan Shadow selama penahanannya. Bahasa klinis tidak dapat menyembunyikan kekejaman. Tes pengkondisian perilaku, studi respons stres, adaptasi paksa terhadap kondisi hutan belantara. Empedu naik di tenggorokan Michael saat dia menyusun tahun-tahun Shadow yang hilang. Dia telah dicuri bukan karena nilai moneternya tetapi karena kecerdasan dan temperamennya, dipilih sebagai subjek yang ideal untuk eksperimen dalam kemampuan beradaptasi anjing setelah berbulan-bulan pengkondisian. Dia sengaja dilepaskan ke hutan belantara di sekitar Whispering Pines, lingkungan terkendali di mana pergerakannya dapat dilacak. Strategi kelangsungan hidupnya didokumentasikan. Apa yang tidak diantisipasi oleh para peneliti adalah dorongan luar biasa Shadow untuk tetap dekat dengan tempat terakhir dia melihat keluarganya. Alih-alih berkeliaran secara luas seperti yang diharapkan, dia telah mendirikan wilayah yang berpusat di sekitar Mountain Pine Resort, hanya berkelana keluar jika diperlukan untuk kelangsungan hidup. Selama 3 tahun dia pada dasarnya telah menunggu. Kesetiaan di luar apa yang telah diprediksi oleh para ilmuwan. Michael menutup berkas itu, tangannya gemetar karena amarah dan kesedihan mendalam atas apa yang telah dialami Shadow. Namun, di tengah kemarahan itu, muncul kebanggaan yang kuat. Mereka telah mencoba menghancurkan hubungan Shadow dengan keluarganya, untuk menulis ulang sifatnya melalui kekejaman sistematis, dan mereka gagal. Dalam pengalaman berat itu, karakter dasarnya tidak hanya bertahan tetapi entah bagaimana semakin mendalam. Kemudian, malam itu, saat mereka menyiapkan makan malam bersama, sebuah koreografi domestik yang telah menjadi nyaman dalam beberapa bulan terakhir, Michael berbagi isi laporan itu dengan Sarah. Mereka semua akan masuk penjara, simpulnya, Mercer, para peneliti, para pemodal, semuanya. Sarah berhenti memotong sayuran, pisau melayang di atas talenan. "Bagus," katanya sederhana. "Aku harap mereka tinggal di sana sangat lama." Melalui jendela dapur mereka bisa melihat Abby di halaman belakang membaca buku untuk Shadow. Anjing itu berbaring di sampingnya di atas selimut, kepala bertumpu pada cakarnya, mata tidak pernah lepas dari wajahnya, gambaran kepuasan yang sempurna. "Aneh," gumam Michael, "jika Shadow tidak diambil, jika semua ini tidak terjadi, kita mungkin masih berpisah." Sarah menyelesaikan kalimatnya ketika dia terdiam, "Mungkin sudah bercerai sekarang." Kata itu menggantung di antara mereka, jalan yang tidak diambil. "Aku terus memikirkan apa yang kau katakan di rumah sakit," Michael melanjutkan, "tentang beberapa ikatan yang tidak seharusnya diputuskan." Sarah meletakkan pisaunya, berbalik menghadapnya sepenuhnya. "Aku bersungguh-sungguh. Kadang-kadang butuh hampir kehilangan segalanya untuk mengenali apa yang penting." "Ini bukan hanya tentang Abby, kan?" Michael bertanya pelan. "Usaha kita untuk mencoba lagi, ini bukan hanya demi dia." Sarah menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini untuk kita semua, termasuk Shadow." Dia tersenyum. "Terutama Shadow, mengingat semua yang dia lalui untuk membawa kita kembali bersama." Di luar, Abby telah menyelesaikan ceritanya dan sekarang berbaring di samping Shadow di atas selimut, lengan kecilnya melingkari lehernya, keduanya bermandikan sinar matahari sore. Pemandangan itu menarik sesuatu yang dalam di dada Michael, rasa syukur yang mendalam yang tak terlukiskan dengan kata-kata. "Kita masih punya pekerjaan yang harus dilakukan,"
Sarah mengakui, kembali ke sayurannya. 3 tahun luka tidak menghilang dalam semalam. Tidak, Michael setuju, tapi kita sedang menemukan jalan kembali. Frasa itu menggemakan apa yang telah mereka pahami tentang perjalanan luar biasa Shadow. Bukan hanya kelangsungan hidup fisik tetapi pelestarian diri terdalamnya melawan kekuatan yang bertekad untuk membentuknya kembali. Dalam kembalinya yang teguh kepada mereka, mereka telah menemukan inspirasi untuk jalan mereka sendiri ke depan. Malam itu, setelah Abby ditidurkan dengan cerita pengantar tidur dan banyak ciuman selamat malam, Michael dan Sarah duduk di ayunan teras menyaksikan kunang-kunang memulai tarian musim semi mereka di tepi halaman. Shadow berbaring di kaki mereka. Kewaspadaannya melunak tetapi tidak ditinggalkan. Rebecca menelepon hari ini, kata Sarah, memecah kesunyian yang nyaman, dia didekati oleh penerbit buku anak-anak. Mereka ingin menceritakan kisah Shadow. Michael tersenyum, pahlawan lokal kita akan menjadi terkenal, rupanya. Dia bertanya apakah kita bersedia berkolaborasi, memberikan detail pribadi untuk melengkapi aspek ilmiah dari kelangsungan hidup. Michael mempertimbangkan ini. Kisah Shadow pantas untuk diceritakan, bukan hanya penyelamatan dramatis tetapi kebenaran yang lebih dalam tentang kesetiaan yang melampaui perpisahan, tentang kemampuan untuk mempertahankan sifat esensial seseorang bahkan melalui pengalaman tergelap. Aku pikir kita harus melakukannya, dia memutuskan, untuk semua keluarga yang masih mencari, dan untuk Shadow. Mendengar namanya disebut, Shadow mengangkat kepalanya, telinganya tegak bertanya. Tidak apa-apa, nak, Michael meyakinkannya, meraih untuk membelai kepalanya, kau di rumah sekarang untuk selamanya. Seolah mengerti, Shadow menghela napas dalam-dalam dan kembali tidur, merasa aman dalam pengetahuan bahwa penjagaan panjangnya akhirnya selesai. Keluarga yang tidak pernah dia lupakan, tidak pernah dia tinggalkan, utuh kembali, tidak berubah karena waktu mereka terpisah, tetapi mungkin lebih kuat karena telah menemukan jalan kembali satu sama lain melalui hutan belantara perpisahan dan kehilangan. Dalam kegelapan musim semi yang sunyi, saat manusia-manusianya menjaganya untuk sebuah perubahan, Shadow bermimpi bukan tentang malam-malam gunung yang dingin atau perjuangan tahun-tahun solonya, tetapi tentang lengan seorang anak kecil di lehernya, tentang suara-suara memanggil namanya, tentang aroma rumah yang telah membimbingnya melewati masa-masa tergelap. Dia telah membawa muatan hatinya yang paling berharga melalui badai dan mengirimkannya dengan selamat ke tempat dia berada. Sekarang, akhirnya, dia juga berada di tempat dia berada. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan hari ini, kita sering melupakan makna terdalamnya. Kisah Shadow mengingatkan kita tentang apa yang pernah diketahui generasi kita secara naluriah, bahwa beberapa ikatan melampaui waktu, jarak, dan bahkan akal sehat itu sendiri. Selama 3 tahun yang panjang, anjing gembala Jerman ini menunggu di hutan belantara, tidak pernah melupakan keluarga yang mencintainya, tidak pernah meninggalkan harapan, bahkan ketika semua tampak hilang. Ketika Abby kecil tersesat ke dalam badai salju itu, Shadow tidak hanya menemukannya secara kebetulan. Dia telah menunggu selama ini, mengawasi tempat di mana hatinya berada. Berapa banyak dari kita yang telah melewati badai kita sendiri? Berapa banyak pernikahan yang telah berantakan? Berapa banyak keluarga yang telah hancur di bawah beban kesalahpahaman dan saling menyalahkan? Perjalanan Shadow mengajari kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan jalan kita kembali ke rumah. Dalam bekas lukanya kita melihat ketahanan kita sendiri. Dalam pengabdiannya yang tak tergoyahkan, kita mengenali apa yang benar-benar penting ketika hidup menghilangkan segalanya. Kesempatan kedua keluarga Thompson mengingatkan kita bahwa penyembuhan adalah mungkin bahkan setelah bertahun-tahun terpisah, bahwa kadang-kadang perjalanan terpanjang membawa kita kembali ke tempat kita berada. Beberapa ikatan, seperti cinta Shadow untuk keluarganya, tidak seharusnya diputuskan.